dihukum untuk membayar denda 30 miliar rupiah. Wah, gila sih. Halo teman-teman, saya Jennifer Kilian. Pada video ini saya akan membahas tentang 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia. Apa saja itu? Yuk simak. Kasus pelanggaran etika bisnis yang pertama yaitu kasus Uber. Uber Technologies yang lebih dikenal dengan Uber adalah salah satu perusahaan transportasi multinasional Amerika yang menawarkan berbagai layanan seperti ride hailing, layanan kurir, pengiriman makanan, dan transportasi barang. Berkantor pusat di Francisco, California, Uber beroperasi sekitar 70 negara dan 10.500 kota di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009. Pada tahun 2017, Uber dihadapkan dengan serangkaian kontroversi dan skandal yang melibatkan pelanggaran etika bisnis. Beberapa kasusnya yaitu yang pertama, kasus pelanggaran seksual dan diskriminasi. Sejumlah laporan muncul mengenai kasus pelecehan seksual dan diskriminasi dalam lingkungan kerja di Uber. Hal ini mencakup laporan pelecehan seksual terhadap karyawan perempuan serta budaya perusahaan yang dianggap tidak mendukung keberagaman dan inklusi. Yang kedua, Uber dituduh menggunakan program yang dimaksudkan untuk mengelabui pihak berwenang dan menghindari penindakan hukum di beberapa kota seperti China, India, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Uber menyuap kepolisian agar Uber tetap bisa beroperasi di Indonesia, terlebih di Jakarta, dan driver-driver mereka tetap bisa bekerja. Uang yang digunakan untuk kepolisian itu dicatat sebagai uang untuk pemerintah daerah. Wah, gila sih. Untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus keamanan data. Uber juga terlibat dalam kasus ini, yaitu di mana data pribadi pengguna Uber diretas dan dicuri. Wah, perusahaan ini dikecam karena lambannya dalam memberitahukan pelanggan atas otoritas terkait mengenai pelanggaran keamanan data. Untuk kasus-kasus ini menyebabkan reputasi Uber tercoreng dan mengakibatkan perubahan signifikan dalam kepemimpinan dan praktik bisnis perusahaan. Uber kemudian melakukan restrukturisasi internal dan berusaha memperbaiki citra perusahaan. Siapa sih yang nggak kenal minuman seperti Cleo, Club, dan Vita? Nah, minuman-minuman ini diproduksi oleh PT Tirta Fresh Indojaya. PT Tirta Fresh Indojaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan. Didirikan pada tahun 1995, bermula pada tahun 2012. Permasalahannya, PT Tirta Fresh Indojaya datang ke 2 wilayah, yakni Kecamatan Baros, Serang, dan Kecamatan Cadasari, Pandeglang, dan berencana akan membangun gudang di wilayah tersebut. Sehingga warga kehilangan 17 hektar area persawahan dan rencana 32 hektar yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang. Namun dengan seketika izin areal tersebut berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum. Dan imbasnya sendiri yaitu sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari menjadi turun drastis. Hal ini jelas melanggar Perda Kabupaten Pandeglang tentang rencana tata ruang wilayah yang menyatakan bahwa kawasan Cadasari merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki beberapa titik mata air. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT ini yaitu yang pertama, mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, warga Cadasari dan Baros sebagian besar merupakan petani yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kasus pelanggaran etika bisnis yang terakhir yaitu kasus diskriminasi yang melibatkan PT Solusi Transportasi Indonesia yaitu Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yaitu TPI. Kedua perusahaan tersebut dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar 30 miliar rupiah untuk Grab Indonesia dan sebesar 19 miliar rupiah untuk TPI atas pelanggaran diskriminasi mitra oleh KPPU. Bermula dari adanya laporan mitra pengemudi taksi online Grab Indonesia kepada KPPU pada Desember 2018 di Sumatera Utara. Sekelompok pengemudi mengatakan manajemen Grab melakukan pelanggaran kemitraan lantaran
memprioritaskan mitra yang menyewa kendaraan di PT TPI. Para pengemudi di luar kerjasama dengan TPI pun mengakui telah rugi karena jumlah ordernya menurun. Pada bulan Maret tahun 2019, KPPU telah menghimpun sejumlah bukti dari investigator yang menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Grab dan TPI terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Lalu KPPU menggelar sidang atas kasus ini pada bulan September 2019 dan Grab Indonesia menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Lalu pada bulan Juli tahun 2020, Majelis Komisi memutuskan Grab dan TPI bersalah atas perkara ini. Kedua perusahaan dinilai telah melanggar pasal 14 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Poin yang disebut dalam persidangan, Grab telah memberikan order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Kondisi ini pun disinyalir mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI. So teman-teman, itulah tadi 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia. Thank you for watching, bye-bye.